Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menghaturkan sebuah tema dampak puasa bagi orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa ibadah puasa bertujuan agar menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sahabat religi yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan kalimat terakhir daripada surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Kata la'allakum mempunyai arti, dalam bahasa Arab disebut harfun taroji. Artinya sebuah pengharapan yang pasti akan terjadi, dengan syarat yang mengharapkan itu betul-betul melaksanakan kegiatan yang diharapkan tersebut sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan ketentuan-ketentuan itu. Maka ketika berbicara tentang puasa, syarat dan ketentuan-ketentuan puasa harus kita lakukan agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah suatu perbuatan yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ketika kita berpuasa juga demikian. Kita lakukan ketentuan-ketentuan puasa itu berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya, dan kita hindari larangan-larangan dalam berpuasa itu, pasti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di dalam beberapa pendapat ahli tafsir, kata la'alla itu bisa bermakna pasti terjadi, walaupun yang melakukan tidak maksimal melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Maka jikalau kita melihat ada dampak dari puasa kita, dampak itu bisa bersifat lahiriah maupun batiniah kita, maka secara agama dampak tersebut sudah bisa dikatakan sebagai bentuk dari ketakwaan kita.
Bagaimana dampak-dampak itu berpengaruh di dalam hati kita? Tentu ketika kita menjalankan ibadah puasa, pada dasarnya kita sedang melaksanakan introspeksi, melaksanakan hal-hal, menahan hal-hal yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bisa membatalkan puasa itu. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah, dampak batin orang-orang yang berpuasa itu menjadikan hatinya lebih tenang, hatinya lebih tentram, tidak suka marah, tidak berlebihan dalam mengambil sesuatu. Ketika berbuka puasa, yang ada di depan kita seadanya kita makan, minum, sederhana kita dalam melakukan itu semua, sehingga batin kita menjadi lebih tenang. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kenapa rukun puasa salah satunya adalah menahan makan dan minum, karena seseorang yang sedang berpuasa sejatinya sedang mengontrol emosinya, sedang mengontrol hawa nafsunya, dan salah satu daripada bara api atau salah satu daripada sumber untuk melakukan atau nafsu itu adalah makan dan minum. Ma'asyiral muslimin, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah, dampak pertama, hati kita akan menjadi tenang, tentram, damai, suka menolong, banyak sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua, dampak yang berkaitan dengan lahir kita, badan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kamu sekalian, maka kamu akan sehat. Sehat batinnya pasti, lahiriahnya juga pasti akan sehat. Sebab menurut praktisi kedokteran, menurut ilmu kesehatan, orang yang sedang berpuasa dari pagi sampai dengan maghrib pada dasarnya dia sedang melakukan ritual untuk mengeluarkan racun-racun berbahaya yang ada di dalam tubuhnya. Jikalau itu dilakukan selama 3 hari penuh dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keikhlasan, maka berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh kita pasti akan keluar melalui toksin-toksin yang dikeluarkan oleh tubuh kita ketika orang sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang sedang menuju membersihkan lahir dan batiniahnya dan sedang mengontrol hawa nafsunya, sehingga kemudian pada akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ciri dari orang-orang yang bertakwa disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, adalah orang-orang yang di waktu sempit maupun senggang akan berusaha memberikan kasih sayang, berbagi, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Hati kita terasa terketuk, terasa iba ketika melihat orang-orang yang tidak mampu. Maka di bulan Ramadan ini kita biasanya banyak bersedekah, infak, dan biasanya takjil kita lakukan di masjid maupun musola. Itu satu tanda ketakwaan
sudah ada pada diri kita. Yang selanjutnya tanda itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Di bulan puasa ini, ma'asyiral muslimin, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah memberikan kita ajaran. Ketika ada seseorang membuat kita marah, maka tidak perlu kita untuk membalasnya dengan kemarahan. Tapi beliau mengatakan, kul ana shaimun, ucapkanlah saya sedang berpuasa. Itu artinya puasa menahan amarah, dan amarah itu salah satu sifat yang tercela, dan itu sifat yang harus dijauhi oleh orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya dari tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, wal afina anin nas. Karena apa? Karena sejatinya ketika kita memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, sejatinya Allah sedang memaafkan kesalahan-kesalahan kita, sedang membersihkan jiwa kita. Dan yang terakhir, orang-orang yang bertakwa pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hunian yang istimewa berupa surga Jannatun Naim yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita yang sekarang sedang berpuasa dapat menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya dan ikhlas karena Allah, sehingga dampak lahiriah dan batiniah itu akan nampak pada diri kita sebagai bentuk dari keberhasilan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.